Pemirsa, masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait upaya penguatan KPK. Kita sudah sampai pada segmen terakhir. Saya ke Pak Ali. Pak Ali, apakah dengan adanya Dewan Pengawas di KPK ini, apakah KPK nantinya tetap menjadi institusi yang independen begitu? Ya, jadi KPK itu adalah lembaga negara yang independen, begitu juga Dewas, ya, independen. Tidak bertanggung jawab ke satu institusi mana, tetapi publik menjadi tempat di mana mereka harus mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Yasin adalah sesuatu yang sangat bermakna. Kita harapkan memang bahwa person-person yang ditunjuk oleh Bapak Presiden yang sudah dilantik, para senior-senior ini, dalam 4 tahun ini akan bisa mengisi ruang-ruang di mana yang menjadi kekhawatiran terhadap apa-apa yang hendak dan akan dilakukan oleh komisioner KPK. Pada poin inilah saya kira kehadiran beliau berlima ini akan memberikan jawaban kepada publik terhadap apa yang selama ini menjadi perbincangan terhadap kehadiran Dewan Pengawas sebagai satu bentuk yang melemahkan KPK. Dengan kelima orang ini, maka terjawablah apa yang menjadi kekhawatiran. Itu yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir yang saya ingin katakan, bahwa kelima orang ini, semua aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas itu terpublikasi. Baik dari agenda yang mereka menyiapkan Code of Conduct-nya maupun ini kan karena dia Dewan Pengawas, maka dia kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Dengan begitu maka kelima orang ini akan pasti saling tahu. Kapan ada yang tidak beres, pasti publik akan tahu. Dengan begitu maka tentu saja melalui JAK TV, saya juga ingin menyampaikan untuk insya Allah siapa saja yang menyaksikan siaran kita ini ikut memberikan dukungan dengan doa dan menjauhkan segala kekhawatiran dari apa yang hendak dilakukan oleh komisioner KPK maupun Dewan Pengawas KPK. Baik, harapannya untuk pimpinan KPK yang baru nih, yang kemarin dilantik juga bareng dengan ya, tentu saja Dewan Pengawas. Dua hal. Hal yang pertama adalah publik begitu menaruh harapan yang luar biasa terhadap komisioner yang baru saja dilantik, karena KPK itu adalah satu lembaga yang selama ini telah menunjukkan track recordnya yang bagus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kelima orang para komisioner baru ini juga harus bisa lebih maju, lebih berhasil, lebih kuat, dan jangan pernah ragu karena rakyat akan bersama-sama dengan Anda dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, Pak Ali. Kemudian Pak Yasin nih, komentarnya terkait tentang pimpinan KPK, kemudian juga Dewan Pengawas yang baru dibentuk dan harapannya untuk KPK ke depannya begitu, Pak. Ya, jadi ke depan ini harus sinergi secara internal, yakni mencari solusi terhadap pegawai yang sekarang disamakan dengan ASN. Pasti gradingnya turun, pasti independensinya menjadi terganggu. Harus ada pemberlakuan khusus untuk pegawai KPK ini, karena adalah pegawai di lembaga penegak hukum yang sangat rentan terhadap misalnya iming-iming. Gradingnya jangan diturunkan, grading untuk yang dipakai selama ini untuk pegawai-pegawainya. Grading tertinggi ada yang 18 loh. Padahal 18 itu kalau di luar adalah ya direktur, ya setingkat dirjen seperti itu. Kalau di KPK seperti itu. Yang kedua adalah izin mengenai penanganan pejabat baik daerah maupun pusat. Di undang-undang ini adalah harus memperhatikan prosedur khusus yang berlaku di undang-undang lain. Misalnya undang-undang tentang pemerintah daerah. Kalau mereka tersangkut kasus korupsi harus izin presiden. Ini dengan Mensesnek, Dewas dengan pimpinannya harus berkoordinasi. Kalau tadi dengan Menpan mengenai grading, sekarang izin mengenai presiden, jangan sampai menumpuk di meja Pak Presiden karena kesibukan beliau, sehingga tidak ditandatangani pejabat-pejabat yang akan diproses kasus hukumnya. Nah, ini menjadi terhambat. Nah, ini harus berkoordinasi. Kemudian koordinasi dengan Mendagri ini yang terakhir ini. Karena kan banyak yang menyampaikan, termasuk Menteri Hukum dan HAM, bahwa mengedepankan pencegahan.
Kalau pencegahan itu harus birokratik reform. Jadi KPK sebagai koordinator dalam melakukan pencegahan bersama-sama dengan Mendagri untuk apa? Untuk reform. Birokratik reform itu baik pusat maupun di daerah. Jangan pusat saja. Sekarang di daerah ini hanya sedikit sekali, kecuali Surabaya ya, pemerintah kota Surabaya itu sudah reform dia. Menggunakan e-government. Nah, semuanya serba elektronik. Ya, harus seperti itu program kedepannya kalau ingin negara ini menjadi negara yang bersih dari korupsi itu. Untuk OTT-nya sendiri Pak, apakah dirasa nanti akan berkurang atau dengan formasi pimpinan yang sekarang? Ya, kalau OTT-nya itu saya kira dengan Dewas yang figurnya seperti itu saya kira akan tetap berjalan, tapi khusus yang untuk yang hakim itu hendaknya ya regulasinya yang harus diperbaiki, mencerminkan apa yang saya sebut tadi itu equality before the law, dari persamaan di dalam hukum. Jadi kalau hakim tidak boleh disadap karena tahap penuntutan nggak ada penyadapan atau dilarang untuk menyadap, maka ini harus sama dengan undang-undang yang lalu, bahwa KPK itu dapat melakukan penyadapan, lawful interception untuk kasus korupsi itu dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Itu Mbak. Baik Pak Yasin, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Ali, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.